Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Oktazifana dari kelas 10 MPLB 2 nomor presensi 29. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bab 3. Yang pertama ada gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah blok atau sirkuit rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap input dan output data digital yang berupa 0 dan 1 atau bilangan biner. Biasanya, gerbang logika dalam perancangan dan pembahasannya menggunakan simbol-simbol tertentu. Setiap gerbang logika bisa memiliki satu atau lebih input dan selalu menghasilkan satu output. Hasil output gerbang logika dapat digambarkan melalui tabel kebenaran atau truth table. 3 operasi dasar gerbang logika yaitu 1 OR, 2 AND, dan 3 NOT. Ketiganya dapat dikembangkan menjadi beberapa operasi, diantaranya NOT AND, NOT OR, dan exclusive OR atau SOR. B. Organisasi dan arsitektur komputer. 1. Konsep organisasi komputer adalah keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses komput maupun proses interkoneksi antar komponen penyusun komputer dalam menjalankan fungsinya. Ada 3 komponen dasar komputer. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu brainware atau pengguna komputer. Ada beberapa fungsi komputer, diantaranya A. Melakukan pengolahan data atau data processing. B. Melakukan penyimpanan data atau data storage. 3. Melakukan pemindahan data atau data movement. Dan D. Melakukan operasi kontrol. 2. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal terhadap kinerja sebuah komputer. Dijelaskan bahwa sejak tahun 1940, arsitektur komputer digital dibagi menjadi beberapa level, yaitu A. Level ISA yang berisi instruksi-instruksi mesin yang akan diterjemahkan secara langsung oleh rangkaian digital hardware. Yang B yaitu level digital logic, yaitu merupakan komponen yang dapat menjalankan instruksi program secara langsung, yang kemudian diperbaiki menjadi 3 level pada tahun 1951 oleh Marshall Weiss, yang artinya A. Level ISA, B. Level interpreter, dan C. Level digital logic. Materi yang ketiga atau C adalah perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah semua jenis peranti atau perangkat pada komputer yang dapat dilihat secara fisik oleh pengguna. Perangkat ini berfungsi menghubungkan interaksi pengguna dengan sistem komputer. Perangkat keras dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perangkat keras internal. Perangkat keras internal adalah perangkat keras yang dipasangkan di dalam koneksi internal main board. Contohnya, main board, CPU, memori, dan power supply. Yang kedua yaitu perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal adalah perangkat keras yang dipasangkan di luar koneksi internal mainboard. Ada 3 tipe perangkat eksternal, yang A. Machine readable, B. Human readable, dan C. Communication. Dilihat dari cara kerjanya, perangkat eksternal dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu perangkat input, perangkat output, dan perangkat input atau output. A. Part input atau output. Agar perangkat komputer dapat bekerja, perangkat eksternal harus terhubung dengan prosesor lewat part-part input atau output yang terdapat pada bagian mainboard. Ada 2 jenis port, yaitu port secara fisik, artinya port yang memiliki bentuk yang dapat dilihat dan diraba secara langsung, serta memiliki fungsi kerja secara khusus. Yang kedua, port secara logika sebagai layanan servis, yaitu saluran atau alamat layanan secara logika dengan mekanisme tertentu yang memungkinkan transmisi data di komputer dapat terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa port secara fisik adalah port yang dapat dilihat secara wujudnya, sedangkan port secara logika merupakan sistem yang mengatur layanan komputer. Tipe port secara fisik yang bisa digunakan sebagai port input atau output adalah 1. Port USB, 2. Port sosial, 3. Port Ethernet atau modern. B. Perangkat masukan atau input device. Perangkat yang berfungsi menerima masukan atau instruksi dari luar komputer. Perangkat masukan dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Perangkat masukan pengetikan, contohnya keyboard. 2. Perangkat masukan penunjuk, contohnya mouse, trackball, dan touchpad. 3. Perangkat keluaran, contohnya monitor, speaker, printer, dan plotter. 4. Perangkat penyimpanan, contohnya hard disk, USB flash disk, dan disk drive. Yang kelima, perangkat input atau output, contohnya NIC dan modem. Materi yang keempat atau D adalah perangkat lunak komputer. Yang pertama ada teknologi sistem operasi.
Artinya, berfungsi menginterupsi dan mengontrol perangkat keras komputer berdasarkan input yang diberikan pengguna. Ada dua bagian utama pada sistem operasi. Yang pertama yaitu kernel, adalah core atau inti OS yang bertugas untuk mengelola dan memanajemen hardware. Yang B, aplikasi, artinya berperan sebagai interface yang menghubungkan interaksi antar manusia dan mesin. Dua, master boot record atau MBR. MBR merupakan lokasi media penyimpanan berukuran 512 byte yang terdiri atas tiga bagian, yaitu A. Bootstrap kode area, B. Partition information, C. Boot record signature. 3. Instalisasi window. Instalisasi window dirilis pertama kali pada tahun 2014 dengan versi-versi lanjutan yang semakin stabil dan kompatibel dengan perangkat keras modern. Ada jenis-jenis Windows 10 adalah A. Windows 10 Home, B. Windows 10 Pro, C. Windows 10 Enterprise, D. Windows 10 Education, E. Windows 10 Mobile, F. Windows 10 IoT. Yang keempat yaitu partisi hard disk. Partisi hard disk adalah media penyimpanan yang sering digunakan untuk mengorganisasikan dan mengalokasikan data yang harus dapat diakses oleh memori komputer setiap saat. Struktur cakram dalam hard disk yaitu 1. Tray, 2. Sektor, dan 3. Boot area. Yang kelima, mengonfigurasi driver hardware. Agar dapat menjadi hardware yang terpasang, diperlukan aplikasi pengenal atau driver. Driver berasal dari istilah bahasa Inggris yang berarti pengendali atau pengendara. Yang keenam ada software aplikasi. Software aplikasi adalah kumpulan subrutin yang ditulis berdasar aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dimengerti dan mudah dieksekusi oleh prosesor. Materi yang kelima atau yang E adalah sistem tertanam atau embedded system. Sistem tertanam adalah kombinasi antara hardware dan software dengan perangkat eksternal yang dapat diprogram dan diatur sesuai kebutuhan. Contoh sistem tertanam dapat dilihat pada kulkas modern yang telah mengintegrasikan sistem kelistrikan kulkas dengan sistem komputer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.